dokumennya PDO. Oh, oke, Nenek. Iya, iya. Oke. Pak Sun lagi nggak ada nih, lagi ke Bali, Pak Agus. Jadi Oh, saya yang bantuin. Lagi pergi ke Bali sama Bu Lili. oh iya, Gak apa-apa, tapi kita jalan aja iya, 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 sambil iya, menanti sebentar lagi ya. ya. Udah bisa kita mulai, Pak. Silahkan. Kita mulai aja. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita jumpa kembali dalam acara KPKS malam hari ini yang akan dipandu oleh saya dan dibawakan oleh Pak Seto Masuno. Buat Pak Joni yang malam ini juga sudah membantu untuk rekaman, terima kasih Pak Joni. Dan buat teman-teman sekalian, sebelumnya kita memulai, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh. Terima kasih Bu Amin. Ivon, selamat malam Ya. semuanya. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucapkan puji syukur, limpah terima kasih atas berkat-berkat yang tak berkesudahan yang kami terima sepanjang hari sampai pada malam hari ini. Dengan penuh sukacita yang begitu besar luar biasa, kami juga mengucapkan syukur karena Engkau telah mempertemukan kami di ruang Zoom pada malam hari ini untuk menerima pengajaran dari Bapak Seto Marsuno. Urapi kami masing-masing ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, terutama Bapak Seto Marsuno dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga beliau mampu menyampaikan firman-Mu agar kehidupan rohani kami, kehidupan pribadi kami pun juga mampu diubahkan dengan firman-firman-Mu yang nyata. Kami percaya Tuhan juga kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi jaringan selular, jaringan wifi atau yang kami pergunakan pada malam hari ini, sehingga pengajaran pada malam hari ini tidak ada kendala atau halangan satu apapun. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruh proses pengajaran dan pembelajaran pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Selvi. Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Untuk malam ini, temanya topik malam hari ini masih Bunda Maria, Bunda Allah, Putra dan Roh Kudus. Pak Seto, silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Malam. Satu hal yang sering kali jadi bahan pertanyaan ketika orang belajar tentang Bunda Maria, tentang Yesus, itu adalah Yesus terakhir di masa kanak-kanak itu tampil, diceritakan, itu waktu tertinggal di bait Allah umur 12. Bapak Ibu begini dulu. Tolong membuka dulu Injil Lukas supaya jelas ya. Bab 2. Lukas bab 2. Lihat ke ayat 41 dan 42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12
tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Jelas disebut angka 12, umur 12. Kemudian silahkan ke bab 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf dan seterusnya. Nah, di sini juga ada angka umur 30 tahun. Nah, kemudian begini yang seringkali jadi pertanyaan, antara umur 12 sampai dengan umur 30 itu Tuhan Yesus kemana? Sebenarnya jawabannya mudah saja, nggak kemana-mana. Tapi yang menjadi jauh lebih perlu kita ketahui adalah ini, dalam rentang waktu itu Tuhan Yesus ngapain aja. Dan kalau kita tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kemudian kita akan tahu juga peran Bunda Maria di dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus itu. Nah, sekarang kita lihat lebih dulu apa yang dilakukan Yesus dari umur 12 sampai dengan umur 30. Dan saya tidak akan mengajak Bapak Ibu kemana-mana, hanya menggunakan teks Alkitab untuk tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kemudian bagaimana caranya? Begini dulu, Bapak Ibu, ketika Yesus sudah dewasa dan kemudian mengajar orang banyak, itu Tuhan Yesus sering dipanggil dengan sebutan Rabi. Ya, dalam Injil Yohanes dengan jelas, di keempat Injil juga jelas disebut Yesus itu adalah seorang Rabi. Nah, kemudian sekarang begini, untuk menjadi seorang Rabi itu ada proses. Ada prosesnya. Tidak tiba-tiba pokoknya bisa ngomong jadi Rabi. Nggak bisa. Seorang Yahudi, seorang laki-laki, anak laki-laki Yahudi yang mau menjadi Rabi, itu mengikuti proses. Mulai dari rumah. Dari rumah itu bagaimana? Anak-anak Yahudi yang laki-laki sebelum umur 6 itu sudah diajari membaca. Dan yang mengajar membaca itu adalah orang tuanya, khususnya bapak. Di rumah belajar membaca, jadi belum ada sekolah dasar, belum ada TK, tapi sudah ada kebiasaan membaca. Nah, kemudian umur 6 ya, sampai dengan umur 13, orang tua aja akan mengajar anaknya untuk membaca Taurat. Jadi dari umur 6 sampai umur 13, itu anak laki-laki Yahudi akan belajar membaca Taurat. Nah, kemudian nanti pada umur 13, pada hari Sabat yang paling dekat dengan hari ulang tahunnya, anak itu akan dibawa ke sinagoga. Dan kemudian di sinagoga dia akan diuji pembacaan Tauratnya. Seorang anak yang sudah lulus membaca Taurat, lulus ujian baca Taurat gitu ya, itu akan disebut bar mitzvah. Bar itu artinya anak laki-laki, mitzvah itu hukum. Jadi mereka yang sudah menyelesaikan pembacaan Taurat dan kemudian diuji oleh Rabi dan lulus, maka anak ini akan disebut sebagai bar mitzvah. Nah, anak ini akan dianggap sudah dewasa sebagai orang Yahudi. Dia melakukan kewajiban-kewajiban sebagai orang Yahudi.
Misalnya, kewajiban itu apa? 3 kali setahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya orang Yahudi. Nah, kalau kita membaca Lukas bab 2 tadi, kita menemukan apa yang terjadi dengan Yesus umur 12 itu cerminan dari kebiasaan membaca Taurat dan bar mitzvah tadi. Lihat umur 12, Yesus pergi ke Bait Allah untuk merayakan Paskah. Ini kewajiban seorang laki-laki Yahudi yang sudah dewasa. Merayakan Paskah. Dan kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Yesus waktu di Bait Allah, dia atau Yesus itu bersoal jawab, mendengarkan para alim ulama, para guru agama berbicara, lalu mengajukan pertanyaan. Dan kemudian para guru agama bertanya kepada Yesus dan Yesus menjawab, ini mencerminkan keadaan. Kebiasaan orang Yahudi berkaitan dengan bar mitzvah itu. Hanya saja Yesus belum berumur 13, tapi baru berumur 12. Ya, kita mungkin bisa mengatakan Yesus lebih maju daripada anak-anak yang sebaya gitu ya. Paulus juga mengatakan hal yang sama, mengatakan yang sama. Dibandingkan dengan teman-teman seangkatan, Paulus mengatakan aku lebih maju dalam hal agama Yahudi. Nah, kemudian seorang anak laki-laki yang ingin menjadi rabi bukan di rumah lagi belajarnya. Belajarnya bagaimana? Pergi kepada seorang rabi, dan kemudian lebih lanjut belajar tentang Taurat sampai rinci detail. Taurat dalam arti sempit sampai dalam arti yang sangat luas dipelajari. Maksudnya, yang disebut Taurat itu kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, 5 kitab ini dipelajari oleh para calon rabi. Kemudian ada ya Taurat lisan. Yang dimaksudkan itu adalah hukum-hukum yang diturunkan dari Taurat yang tertulis. Supaya kita bisa melihat contoh, Bapak Ibu tolong membuka Kisah Para Rasul bab 1. Kisah Para Rasul bab 1. Lihat ayat 12. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Perhatikan kata seperjalanan Sabat jauhnya. Ini bukan ya. Kalau hari Sabat dari petang hari sampai petang hari berikutnya jalan terus seberapa jauh, bukan itu. Yang dimaksudkan adalah kalau orang mau berjalan pada hari Sabat, mereka harus hitung. Pada hari Sabat orang hanya boleh berjalan kaki sejauh 1 kilometer. Jadi di hari Sabat ya, orang hanya boleh mengadakan perjalanan dengan jalan kaki sejauh 1 kilometer. Itu kalau dicari di hukum Taurat tertulis ada? Enggak ada. Dalam 10 perintahnya dikatakan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Hari Sabat kamu tidak boleh menyalakan api. Hari Sabat kamu tidak boleh bekerja, kamu harus istirahat, itu ada. Tapi kalau hari Sabat, orang hanya boleh berjalan 1 kilometer, itu adanya di Taurat tidak tertulis. Nah, anak-anak Yahudi yang belajar untuk menjadi rabi harus ngerti yang seperti ini juga. Dan kemudian pendidikan seorang rabi
itu selesai ketika anak berumur 22 tahun. Lumayan kan, dari umur 13 sampai 22. 9 tahun belajarnya. Lebih detailnya saya tidak bisa menyampaikan, saya tidak mempelajari lebih lanjut, tapi yang menjadi penting sekali lagi untuk menjadi rabi, mereka yang sudah bar mitzvah harus melanjutkan pendidikan dengan pergi kepada seorang guru, seorang rabi. Paulus itu juga seorang rabi. Dia berasal dari Tarsus, tapi ketika menjadi rabi, dia belajar, dia pergi ke Yerusalem, dan belajar kepada seorang rabi yang bernama Gamaliel. Nah, kita memang tidak tahu Yesus belajar kepada siapa, siapa gurunya, kita tidak tahu. Tetapi nanti kita akan lihat hasil belajar yang dilakukan oleh Yesus. Nah, selanjutnya begini, seorang rabi itu tidak boleh menerima gaji atau honor dari mengajar Taurat. Maka antara umur 22 sampai umur 24 tahun, seorang rabi harus belajar, berlatih untuk mencari uang. Jadi uangnya diperoleh bukan dengan mengajar Taurat. Uangnya diperoleh dari melakukan pekerjaan lain. Misalnya, kalau pekerjaan orang di zaman dulu, bisa jadi nelayan? Bisa. Tukang batu? Bisa. Berdagang, tukang jahit, belah batu, ukir batu. Lalu, ya pekerjaan-pekerjaan itulah yang memberikan uang kepada rabi. Kalau kita membaca kisah Paulus, kita akan menemukan Paulus itu seorang rabi yang mahir untuk urusan Taurat, tetapi untuk memperoleh penghidupan, Paulus bekerja sebagai tukang kemah. Bayangkan kemah yang dibuat dari kulit binatang, lalu kadang-kadang ada yang sobek, Paulus harus menjahit, bisa juga membuat ya kemah atau tenda itu. Sekarang, Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Tuhan Yesus sudah dewasa. Bapak Ibu sekarang tolong membuka Injil Markus bab 6. Injil Markus bab 6. Wah, ini kameranya pada off, cuman Bu Sylvie yang kameranya on, yang lain off semua. Nanti saya tahu-tahu saya ngomong sendiri. Buka Markus bab 6, lalu lihat ke ayat. Saya bantu, Pak. Silahkan. Bukankah Markus bab 6 ayat 3? Ya, 6 ayat 3, betul, maaf, kebalik saya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan? Yang tolong diperhatikan profesi pekerjaan Yesus. Tetangga-tetangganya tahu kalau Yesus itu tukang kayu kan. Nah, seringkali orang memikirkannya dari kecil Yesus belajar sebagai tukang kayu, lalu dalam tanda kutip tiba-tiba sudah jadi guru yang mengajar. Yang seperti itu Bapak Ibu sulit untuk diterima kalau kita mengingat memperhatikan kebiasaan orang Yahudi. Bisa kita mengatakan dari kecil Yesus belajar jadi tukang kayu. Tapi jangan lupa, dari kecil juga Yesus itu belajar tentang hukum Taurat. Nah, sekarang begini, kembali ke Lukas bab 2 tadi. Lukas bab 2, sekarang lihat ke ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah.
ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Tunggu dulu. Ini para guru agama, Yesus mendengarkan dan kemudian mengajukan pertanyaan. Yang dibicarakan apa? Nggak mungkin mereka berbicara tentang membereskan mesin motor atau bicara tentang pertanian. Nggak ada hubungannya. Yesus ada di bait Allah, ketemu dengan para guru agama, ya bisa dikatakan, dipastikan bahkan, mereka belajar berbicara tentang hukum agama Yahudi, khususnya Taurat. Jadi kita bisa mengatakan, ya dari kecil Yesus sudah belajar Taurat, belajar hukum agama Yahudi. Yesus belajar juga menjadi tukang kayu. Dan dua hal ini nyambung. Kenapa? Seorang rabi pada prinsipnya sebenarnya tidak boleh menerima gaji dari mengajar dan dia harus mendapatkan penghidupan dari pekerjaan yang lain. Jadi Yesus rabi tapi dia juga tukang kayu. Nah, kemudian sekarang begini, untuk melihat bahwa Yesus itu belajar gitu ya. Untuk melihat bahwa Yesus itu memang dia belajar. Dari yang gampang dulu, tolong membuka Injil Matius. Ini terjemahan baru atau terjemahan baru tapi lama itu lebih jelas. Bab 5 ya. Lihat ke ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. 31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. 8. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Yesus mengatakan, kalian semua sudah mendengar firman ini. Apakah firman yang dikutip oleh Tuhan Yesus itu urut? Enggak. Itu bukan firman yang urut, tetapi Yesus mengambil ayat-ayat, perintah-perintah yang ada di dalam Taurat, yang menurut Yesus penting, dan kemudian Yesus mau menggenapinya. Kalau Yesus mengatakan seperti itu, sudah bisa dipastikan Yesus belajar Taurat. Bahkan kemudian lihat ke ayat 17, bab 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kalau Yesus bisa berkata begini, bisa dipastikan Yesus sudah belajar memahami benar-benar hukum Taurat. Belum selesai, lihat ke ayat 20 sekarang. Yang tolong Bapak Ibu bayangkan, pertimbangkan itu adalah Yesus yang belajar. Hubungan Yesus dengan hukum Taurat. Kemudian Yesus melihat orang-orang yang dikatakan ahli dalam hukum Taurat. Maka ayat 20, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus tahu apa yang ada di dalam hukum Taurat. Yesus tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Yesus tahu juga ahli Taurat,
orang Farisi itu tahu benar tentang hukum Taurat. Tapi Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa Yesus bilang begitu? Karena Yesus mengetahui ahli Taurat orang Farisi itu hidup keagamaannya nggak benar. Berikutnya, ini yang Injil Matius bab 5-nya tolong diberi tanda dulu ya. Dan lalu kita pindah ke Matius 23. Matius 23. Lihat ke ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Motoran enggak? Mau jalan-jalan enggak? Sini. Sini. Ayat 2 ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kalau Yesus bisa berkata begitu, bisa dipastikan Tuhan Yesus tahu isi hukum Taurat. Tahu juga bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, paham tentang perintah Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus membandingkan apa yang diomongkan, apa yang diajarkan, itu sesuai dengan Taurat. Benar, sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Tuhan Yesus juga melihat kelakuan ahli Taurat dan orang Farisi, itu tidak seperti yang mereka ajarkan, tidak seperti perintah Allah yang ada di dalam Taurat. Ahli Taurat, Bapak Ibu, itu bisa dikatakan tingkatannya lebih tinggi daripada para rabi. Ibaratnya ya, kalau umur 24 mulai mengajar ya, rabi itu seperti S1 gitu ya. Setelah selesai pendidikan rabi, seorang rabi akan praktek akan mengajar sebagai rabi. Nah, nanti di umur sekitar 35, rabi-rabi tertentu yang punya kemampuan khusus akan diangkat menjadi ahli Taurat. Yesus kenal sama mereka, Yesus tahu cara hidup mereka. Nah, kemudian sekarang kalau Yesus berani mengatakan seperti yang di ayat 2 dan 3 ini, kita bisa mengatakan, Bapak Ibu, Yesus, Matius 22, lihat ayat 34 dan 35 dulu. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuang orang Saduki bungkam, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus itu rabi, yang bertanya kepada Yesus itu adalah ahli Taurat. Dan kemudian ahli Taurat ini bertanya untuk mencobai Yesus. Itu seperti senior nguji junior gitu ya. Ahli Taurat menguji rabi. Nah, ujiannya, pertanyaan ayat 27. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus langsung menjawab pertanyaan itu. Menurut Yesus, hukum Taurat itu memiliki dua hukum yang terutama. Yang satu, ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati,
jiwa, akal budimu. Yesus mengutip Ulangan bab 6 ayat 5. Kemudian yang kedua, ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu Yesus mengutip di kitab Imamat bab 19 ayat 18. Bapak Ibu, sekali lagi kita lihat di sini. Yesus tidak canggung berhadapan dengan ahli Taurat yang menurut orang Yahudi lebih tinggi daripada seorang rabi. Dan Yesus kemudian bahkan mengatakan di ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau begitu Bapak Ibu, dari sini kita juga tahu Yesus itu belajar Taurat, tapi bukan hanya Taurat. Belajar juga kitab para nabi, dan dari penyelidikan belajar yang dilakukan oleh Yesus, Yesus ambil simpulan. Yang paling penting dari semuanya itu adalah dua. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Terus yang kedua, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Untuk bisa mengatakan yang seperti ini, bisa dipastikan Yesus belajar dan dalam tanda kutip menguasai Taurat. Bukan hanya Taurat, tapi juga kitab para nabi. Nah, kalau kita melihat tidak canggungnya Yesus ini, Bapak Ibu, maka kita bisa melihat dengan jelas Yesus punya pemahaman yang memadai tentang hukum Taurat, tentang kitab-kitab yang diyakini sebagai kitab suci oleh orang-orang Yahudi. Kemudian, sekarang kembali ke Injil Matius bab 5. Matius bab 5. Lihat ke ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Pemahaman Yesus tentang hukum Taurat kemudian membuat Yesus mengatakan begini, yang melakukan dan mengajarkan isi hukum Taurat itu yang berkenan kepada Allah. Kemudian lihat Bapak Ibu bab 7 ayat 12. Bab 7 Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus meringkas Taurat dan kitab para nabi hanya dengan satu kalimat. Apa yang segala yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Belum selesai. Bapak Ibu, sekarang kita masih di Injil Matius ya, bab 12. Matius bab 12. Ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan-jalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Mereka melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya,
Jadi orang-orang Farisi melihat murid-murid Yesus metik gandum terus memakannya. Lalu mereka bicara, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Memetik gandum itu dihitung sebagai pekerja. Biarpun hanya memetik berapa batang, berapa tangkai untuk makan sendiri, ini sudah dihitung hari sebagai pelanggaran terhadap Sabat. Nah, sekarang Bapak Ibu, perhatikan cara Yesus menanggapi. Saya tidak bicara isinya. Saya bicara tentang cara Yesus menanggapi. Ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam ke rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Bapak Ibu, Yesus sedang mengutip 1 Samuel bab 21 dan Imamat bab 24. Ini Yesus ada di ladang. Menanggapi pernyataan orang Farisi, murid-muridmu melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat, Yesus mengutip 1 Samuel 21, kemudian Imamat bab 24 tentang roti sajian. Belum selesai. Ayat 5. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Ini ngutip dari kitab Bilangan. Pada hari Sabat para imam di bait Allah melanggar hukum Sabat. Melanggar bagaimana? Pada hari Sabat orang tidak boleh menyalakan api. Tapi imam-imam membakar korban. Bagaimana mungkin orang membakar korban tanpa menyalakan api? Kemudian ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ini Yesus mengutip Hosea bab 6 ayat 6. Ya. Orang Farisi hanya mengatakan, murid-muridmu melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat. Yesus mengutip langsung kitab suci. Nggak tanggung-tanggung. 4 kutipan sekaligus. Dan kutipannya pas loh ya, bukan nggak benar. Murid-muridku ngelanggar hukum Taurat. Enggak. Murid-muridku lapar. Hari Sabat mereka makan. Dan Yesus lihat sekali lagi mengutip. Jadi kutipan itu tidak dia cari di dalam kitab suci. Kutipan itu muncul, diambil dari memori. Dari apa yang ada di dalam ingatannya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu lihat. Yesus mengerti, memahami hukum Taurat dan kemudian juga kitab nabi-nabi. Tanpa harus buka kitab suci. Yesus mengutip teks-teks menanggapi orang-orang Farisi yang menuduh murid-muridnya melanggar Taurat. Nah, kemudian sekarang begini. Berikutnya lagi. Bapak Ibu ingat-ingat ya, kalau Tuhan Yesus mengajar, yang datang itu orang begitu banyak. Banyak sekali. Kalau membaca Injil Markus, begini, Yesus mau istirahat dengan murid-muridnya. Maka kemudian naiklah Yesus dengan perahu lalu menyeberang ke danau. Orang banyak tahu Yesus berangkat naik perahu. Mereka tidak ambil perahu, tapi mereka berjalan menyusuri pantai danau. Dan ketika Yesus mendarat, orang banyak itu sudah ada di depannya. Cuma mau mendengarkan. Tapi nggak bisa dibilang cuma ya. Mereka datang dari jauh ngejar Yesus untuk mendengarkan Yesus berbicara. Di lain kesempatan, Yesus mengajar di tempat yang terpencil. Orang banyak itu ngikutin Yesus.
Dan kemudian mereka 3 hari ikut Yesus tanpa berpikir bekal mereka. Bapak Ibu juga silakan mengingat ketika Yesus ini dalam ketika menggandakan roti itu ya, 5.000 orang laki-laki, 4.000 orang laki-laki kumpul untuk mendengarkan Yesus. Sampai nggak peduli tempat, nggak peduli bekal, mereka mendengarkan. Kemudian kalau Yesus mengajar, begitu banyak orang yang datang. Dan itu berarti, Bapak Ibu, orang terpesona dengan Yesus, orang mau mendengarkan Yesus ya. Kalau orang mau mendengarkan pengajaran, itu yang diperhatikan. Ini ngomong orang zaman dulu ya, kalau ngomong orang zaman sekarang agak berbeda. Yang pertama itu isi pengajaran. Yang kedua, cara menyampaikan pengajaran. Apa yang diajarkan oleh Yesus dan bagaimana Yesus mengajarkannya, itu yang menarik perhatian orang banyak. Loh, emangnya bagaimana Yesus mengajar? Bapak Ibu silahkan mengingat, Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Yesus tidak kutip menurut kitab ini, menurut rabi ini, enggak. Kerajaan Allah itu seumpama pukat yang dilabuhkan orang. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Kerajaan Allah itu seumpama pedagang yang mencari mutiara yang paling indah. Berbicara dengan menggunakan perumpamaan. Itu membuat ajaran Yesus gampang dipahami dan orang tertarik untuk mendengarkan karena nggak bikin pusing. Dan tidak membuat mereka dibebani dengan macam-macam aturan. Hal utama yang diajarkan Yesus itu adalah datangnya kerajaan Allah. Nah, orang begitu terkesan Bapak Ibu dengan ajaran Yesus. Orang terpesona juga dengan Yesus, rabi yang mengajarkan itu kepada mereka. Nah, kemudian orang banyak itu kemudian nyari tahu kan ya. Gini, Bapak Ibu pernah kan ya memperhatikan, mengamati, mungkin juga mengalami apa yang dilakukan anak itu dipengaruhi oleh orang tuanya. Kalau ada anak yang dianggap berkelakuan negatif, orang akan nanya itu anak siapa? Untuk mengatakan orang tuanya didiknya entah salah, entah malah nggak dididik. Itu anak siapa? Tapi kalau anaknya melakukan hal yang positif, punya prestasi dan seterusnya, kelakuannya baik, orang juga bisa bertanya, itu anak siapa kok pinter sekali? Kadang-kadang ditambahin, itu waktu kecil makannya apa? Kok bisa seperti itu? Nah, kemudian ketika melihat orang yang pinter, cerdas, baik, orang juga bisa mengatakan, pasti senang sekali ibunya. Pasti bangga sekali orang tuanya. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan proses belajar Yesus tadi, jawaban atas pertanyaan dari umur 12 sampai 30, Yesus kemana? Ya, jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi, nggak kemana-mana. Terus di mana? Di Nazaret. Apa yang dilakukan? Belajar. Gurunya, nah itu kita yang tidak tahu. Kita tidak tahu gurunya, tapi sebagai orang yang senang belajar, kita bisa mengatakan Tuhan Yesus memperhatikan begitu banyak macam hal yang ada di dalam Taurat. Apakah dalam suasana yang seperti ini ibu tidak berperan? Begini saja. Kalau sekarang, ngomongin sekarang ya, yang lebih banyak nyuruh anak belajar itu ayah atau ibunya? Ibu, Yang lebih banyak memberi semangat kepada anak untuk belajar,
Biasanya bapaknya ibu atau paling ibunya. cerewet. Ibu biasanya yang paling cerewet. Iya, tapi ngomong-ngomong minta maaf, saya minta waktu sebentar karena ini beneran kakak saya telepon mengenai ibu saya pasti. Sungguhan. Sebentar ya, minta minta izin Ya. sebentar. Enggak. Iya, minta maaf Bapak Ibu. Ini beneran kabar tentang ibu saya, jadi saya masih masih sambil menunggu ibu saya. Baik, kita lanjut sampai di mana ini tadi? Kita harus mengatakan seorang ibu punya peran penting untuk anak-anaknya untuk urusan belajar kan ya. Benar bahwa orang Yahudi punya kebiasaan bapak yang mengajar. Tetapi kemudian dalam proses belajar itu, ya mungkin Yesus belajar terus Bunda Maria tiap hari arisan gitu. Tidak mungkin. Selalu ada, selalu hadir bersama dengan Yesus. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, Maria tidak punya sesuatu yang lain untuk diperhatikan. Yang diperhatikan oleh Maria itu hanya Yesus. Sehingga kalau kita ingat yang sebelumnya, yang ngajari Tuhan Yesus bicara siapa? Ya ibunya. Yang kemudian melatih, mengajarkan ini Yesus sebagai anak-anak itu untuk bersikap benar, untuk berpikir benar, mungkin juga bahkan bicara tentang hal-hal yang menyangkut urusan dengan Bapa, dengan Allah, Bunda Maria akan punya peran penting. Nah, setelah Yesus dalam mengikuti proses belajar ini, kita ya nggak bisa menyingkirkan Maria nggak ngapa-ngapain, lalu Yesus belajar sendiri gitu. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu, silahkan ke Injil Lukas. Bab 11. Lukas bab 11. Lihat dari ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Ya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kalau kita membaca sekilas saja, maka kita bisa ambil simpulan ayat 27 dan ayat 28 ini bertentangan. Maksudnya, perempuan tadi mengatakan, berbahagialah ibu yang mengandung kau. Lalu Yesus mengatakan, bukan ibu yang mengandung aku yang berbahagia, melainkan yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Orang bisa membaca dengan cara seperti itu. Tapi, tunggu dulu. Kalau orang mengambil simpulan seperti itu, dan kemudian lebih lanjut itu berarti menyangkal keibuan biologis Maria, coba kita lihat lebih lanjut. Sebelum Yesus lahir, malaikat Gabriel datang kepada Yesus. Salam, hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai. Dan kemudian, lihat, pada waktu itu malaikat Gabriel menyampaikan tugas. Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak yang dilahirkannya itu adalah anak yang kudus, karena dia adalah anak Allah. Lalu bagaimana jawaban Maria terhadap tugas yang disampaikan Bapa melalui malaikat? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi, apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat 28, bukan penyangkalan terhadap keibuan Maria dan penolakan untuk menyebut Maria berbahagia. Tetapi ini bisa disebut sebagai pujian kepada Maria karena lihat, Yesus lahir ke dunia itu karena Maria mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kalau orang mau berbahagia seperti Maria, maka yang harus dilakukan ya sama dengan yang dilakukan Maria. Apa itu? Mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Itu kalau mau berbahagia seperti Maria, maka orang-orang yang pengen berbahagia, mau berbahagia, itu bisa meneladan Maria, mengikuti ucapan Tuhan Yesus. Kalau kamu mau berbahagia, ikuti yang dilakukan ibuku. Apa itu? Mendengarkan firman Allah dan kemudian melakukannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kalau kita mau memperhatikan tentang Bunda Maria, maka hal yang diucapkan oleh Yesus ini menjadi sangat penting. Kalau pakai bahasa sinis ibu, saya ngomong sama ibu-ibu. Ibu punya anak, entah anak laki, entah anak perempuan. Ya, kalau ada orang datang ke ibu hanya untuk minta atau membawa proposal, anak ibu akan tenang nggak? Ada orang datang ke ibu minta ngajuin proposal. Ada orang datang lagi ke ibu minta dana. Anak ibu akan terima atau akan komplain? Komplainnya Maksud, gimana? maksudnya Uangnya proposal ibu. apa, Pak? Ya, Proposal apa? proposal itu minta dana. Iya. Oh, proposalnya mengenai permintaan dana ke orang tuanya. Iya, jadi ibu punya anak. Lalu ibu Mm-mm. didatangi orang itu kalau datang cuma bawa proposal minta dana lagi, anak ibu akan diem saja atau akan komplain? Tergantung anaknya ya.
Dan tergantung proposalnya juga. Terus, saya bilang terus, bukan satu kali, Bu ya. Oh, Kalau Saya terus-terusan bilang terus, tekanan terus-terusan saya di orang kata terus, diulang-ulang, ada bukan satu kali. orang komplain yang dilarang sama, mungkin malah dilarang, jangan jangan terus-terusan ke menghakui sini gitu. gitu. Kalau cuma satu kali, dua kali, mah anaknya mau bantuin. Iya, kalau Sekarang, terus-terus sih enggak ya. kalau terus-menerus, Iya, sekarang iya, enggak. yang saya maksudkan begini. Kalau orang datang kepada Bunda Maria hanya untuk menyampaikan permintaan, datang lagi hanya menyampaikan Hmm, permohonan, tolong sampaikan ini ke anakmu, tolong sampaikan ini ke anakmu, akan ada sesuatu yang dirasa aneh. Dan saya tidak berbicara atas nama siapapun, tapi bisa menduga Tuhan Yesus tidak akan berkenan kepada hal yang seperti itu. Ibuku bukan pribadi yang didatangi hanya, perhatikan tekanan kata hanya ya, untuk dimintai. Nah, lihat apa yang dikatakan oleh Yesus di sini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Dan Maria, ibu Yesus, itu adalah orang yang melakukan ini, dan Yesus memberikan penegasan. Kalau mau dekat dengan ibuku, urusannya justru kamu perhatikan yang dilakukan ibuku. Mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Lebih lanjut Bapak Ibu, ini berkaitan nanti dengan soal devosi. Namanya saja devosi, tapi seringkali orang sudah menggesernya dengan hanya memohon. Devosi, pemahaman yang sederhana tentang devosi itu kan hormat, menghormati. Orang menghormati bisa dengan meminta, bisa. Tetapi kalau yang lain diabaikan semuanya dan hanya meminta, maka kita menemukan ini devosi apa yang dimaksudkan. Nah, kemudian nanti akan geser lagi. Bapak Ibu, pada waktunya kita akan belajar tentang rosario ya. Rosario itu doa kontemplatif. Tapi kemudian orang sudah menggesernya menjadi doa permohonan. Saya tidak berani mengatakan boleh atau tidak boleh, bukan itu urusannya. Tapi kontemplasinya diabaikan, permohonannya ditekankan. Kemudian, kalau memang kita mau mengikuti Bunda Maria, memperhatikan Bunda Maria, maka kemudian apa yang dikatakan Yesus tentang ibunya, itu juga perlu diperhatikan. Ada lagi, sekarang kita pindah ke Injil Markus ya. Injil Markus, bab 3. Mulai dari ayat 20. Ini bacanya perlu hati-hati. Dan bacanya harus pakai perasaan. Ibu pernah nggak mendengar anak ibu diomongin negatif oleh orang lain? Orang lain ngomong negatif tentang anak ibu dan ibu dengar. Reaksi ibu bagaimana? Itu yang saya tanya. Perasaan dulu, perasaan. tersinggung. Tersinggung, Marah. nyaman, marah. Kalau anak itu masih kecil, bisa jadi diajak pulang aja kan ya. Udah nggak, jangan main lagi sama anak-anak itu. Tapi nomor satu, ketika anak dikatain, diomongin negatif oleh orang lain, maka yang bisa terjadi, ibu akan tersinggung, ibu merasa nggak nyaman. Saya yang melahirkan, saya yang ngajarin dia, tapi orang lain memperlakukan dia negatif, ngatain yang negatif. Ayat 20. Kemudian, Yesus masuk ke sebuah rumah.
Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kalau Bapak Ibu membaca hanya sampai ayat 21, maka mereka yang mengatakan Yesus nggak waras lagi itu siapa? Kalau hanya membaca ayat 21, yang bilang kalau Yesus nggak waras lagi siapa? Orang-orang Saudaranya, banyak, Pak. saudaranya Ayat Yesus kan, ayat 21. saudaranya kan Pak, saudaranya Orang-orang, Pak. Yesus. Waktu Orang-orang kaum sebab keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak Iya, keluarganya mengambil Yesus dia. kan keluarga. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kalau orang-orang, hanya Pak. membaca ayat 21, mereka yang mengatakan Yesus nggak waras lagi siapa? Orang-orang. Mana ada orang-orang di ayat 21? Itu Enggak toh mereka. keluarganya, Maksudnya keluarganya, mereka itu orang-orang yang keluarganya Yesus. Siapa sih Pak? Enggak, gini dulu, karena saya mengajak Bapak Ibu baca teliti, ini bukan Mm-mm. tebak-tebakan. Saya ngajak Bapak Ibu baca teliti. Kalau membaca ayat 21 saja, mereka yang mengatakan Yesus nggak waras, itu kaum keluarganya. Iya, kaum keluarganya kan? Gitu kan? Kalau hanya membaca ayat 21. Ini saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan ini, dan lihat risikonya kalau membaca cuma satu ayat. Salah ya. Ya, coba lihat, lanjutkan. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata apa? Ahli Taurat dari Yerusalem berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Mereka itu juga berkata tentang Yesus, dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Kalau pembacaan dilanjutkan, nyambung kan? Yang ngatain Yesus gila, bukan kaum keluarganya. Tapi lihat ayat 22, ahli-ahli Taurat. Jadi mereka bilang apa saja? Yesus kerasukan Beelzebul. Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Ia gila, gitu. Nyambung kan? Kerasukan, terus gila. Nah, ketika mendengar yang seperti itu, kaum keluarganya, berarti ibu dan saudara-saudaranya, nanti kita akan lihat, datang untuk mengambil Yesus. Kenapa? Lah, Yesus itu anaknya dididik, diajari berdoa dari kecil. Orang-orang terhormat menuduh Yesus kerasukan Beelzebul, mengusir setan dengan penghulu setan, dan ngatain Yesus sudah nggak waras. Nah, kemudian kaum kerabat Yesus diam saja, lalu Yesus menanggapi dengan macam-macam cara di situ. Nah, kemudian sekarang ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Sebab ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, kita lihat dari awal. Maria dan kemudian saudara-saudara Yesus mendengar Yesus sudah dikatain oleh ahli-ahli Taurat kerasukan Beelzebul, mengusir setan dengan
bantuan pengurus setan, tidak waras lagi. Yesus jawab semua tuduhan itu, dan kemudian ketika diberitahu ibunya dan saudara-saudaranya datang, Yesus berkata, siapa? Jadi bicaranya kepada orang banyak yang mendengarkan ya. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Kalimat ini kalau dibaca seperti tadi ya, lebih jelas terdengar sebagai penyangkalan. Maksudnya begini, kalau diterjemahkan, saya ngomong yang salah dulu ya. Ini yang salah dulu. Orang bisa ambil kesimpulan. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ini ibuku, ini saudaraku yang melakukan kehendak Allah. Itu saudaraku, itu ibuku. Kalau diterjemahkan lugas tapi salah, orang bisa mengambil kesimpulan begini, ibuku bukan yang melahirkan aku. Ibuku adalah yang melakukan kehendak Allah. Kalau orang mengambil kesimpulan seperti itu, ya jelas salah kan? Balik lagi, wong Maria itu melahirkan Yesus karena melakukan kehendak Allah. Sehingga nggak mungkin Yesus menyangkal Maria sebagai ibunya. Nah, kemudian yang melahirkan Yesus itu adalah ibunya. Dan menjadi ibu itu bukan hanya melahirkan. Jelas Bapak Ibu sudah tahu itu semua. Tetapi ini perlu saya sampaikan karena kalau enggak, orang seringkali beranggapan tugas Maria itu cuma melahirkan, selesai. Enggak mungkin. Maria nyatanya menemani Yesus sejak Yesus ada di dalam kandungan, kemudian lahir, Yesus tumbuh remaja, menjadi dewasa, bekerja sebagai seorang rabi, Maria ada di situ. Dan Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu ketika mengajar, itu lebih banyak menghabiskan waktunya di sekitar Danau Galilea. Agak jauh sedikit ke Tirus dan Sidon. Kemudian ke wilayah orang Gerasa di seberang di seberang Danau Galilea. Ya, tetapi Yesus nggak pernah jauh. Dan seringkali, Bapak Ibu, Yesus itu ada dalam jangkauan Maria. Nah, kemudian Maria menaruh perhatian kepada Yesus, mengikuti, mendengarkan apa yang terjadi dengan Yesus. Dan kalau dengan memperhatikan ini semua tadi Bapak Ibu, kita bisa melihat, meneladan Maria, memperhatikan ucapan Yesus supaya berlaku seperti Maria. Kalau mau menjadi saudaraku, kalau mau menjadi ibuku kayak Maria, ini yang harus kamu lakukan. Lakukan kehendak Bapa. Nah, Bapak Ibu, saya minta maaf, saya berhenti bicara kepada Bapak Ibu. Saya minta doa dari Bapak Ibu semua untuk ibu saya yang ini tadi masuk ke ICU, makanya saya katakan saya angkat telepon karena berita dari kakak saya tentang ibu saya. Ya, usia sudah lanjut, tetapi tetap saja saya mohon bantuan doa Bapak Ibu supaya tetap sehat. Karena memang keadaannya sedang sakit. Begitu dulu Bapak Ibu, saya pamit, saya duluan ya. Oh, iya. Ya, silahkan lanjutkan, boleh ngobrol. Saya akan melakukan. Semoga ibunya nggak Ya. apa-apa ya, Terima kasih, Pak. Seto. Ya, Baik, terima Pak kasih. Seto. Terima kasih. Ibunya nggak apa-apa. Tuhan Doa berkati. Seto ya, Pak Seto. Kesembuhan buat Makasih ya, Ibu Pak. Juga Nina. baik-baik ya Pak Seto. Yang terbaik buat Ibunya di Terima mana kasih, Pak Pak Seto? Seto, Jawa ya. untuk malam hari ini. Nanti kita doakan bersama. Iya. Oke, Ibu Selvi, mungkin Ya, bisa Ibu. nanti kita dipercepat malam ini. Kok marah Mungkin sego, kita Mbak? doakan juga buat Marah ibunya sego. Pak Seto. Ya, Oke. boleh. Oke, kita doa aja bersama ya. Silakan. Baiklah, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa.
Dalam nama Bapa Aku dan kurang Putra tahu. dan Roh Kudus. Tapi Amin. yang ambil sama sedoyo, Mbak. Tak tekai bebek Allah kabeh. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, kami haturkan kembali puji syukur limpah terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kuasa-Mu pada malam hari ini, melalui urapan hikmat, kebijaksanaan Roh Kudus-Mu yang menyertai pembelajaran pada malam hari ini, yang disampaikan oleh Bapak Seto Marsuno. Kami percaya Tuhan setiap firman, setiap pengajaran, setiap kata-kata yang disampaikan beliau mampu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, membawa perubahan bagi kehidupan rohani kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah Bapak Seto Marsuno dengan segala kegiatan beliau, dengan pelayanan beliau, juga terutama pada malam hari ini kami membawa doa kami bagi Ibunda tercinta dari Bapak Seto Marsuno yang sekarang sedang dalam pengobatan di dalam ruangan ICU. Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu, darah Kristus, bilur Kristus yang mengalir, menyertai, melingkupi seluruh proses pengobatan, obat-obat yang diterima oleh Ibunda tercinta. Urapi setiap tenaga medis, setiap proses pengobatan, kuasai dengan hikmat kebijaksanaan Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh-sungguh memberikan mukjizat kesembuhan, mukjizat pemulihan bagi Ibunda tercinta, sehingga pada saat ini juga terjadi pemulihan untuk kesehatan beliau. Kami percaya Tuhan, kami yang berdoa bersepakat hati, sungguh-sungguh membawa doa kami ini dengan pengantaraan Bunda Maria serta para malaikat dan orang kudus, sehingga doa kami yang kami letakkan di hadapan tahta altar-Mu yang Maha Kudus, Engkau akan mendengarkan dan bahkan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa mukjizat, kami haturkan doa kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, segala sesuatunya kami percaya, kami pun yang diselimuti oleh setiap pergumulan dan kerinduan di dalam hati kami, Tuhan juga berkati, juga Tuhan proses setiap doa kami, sehingga kami pun menerima berkat yang terbaik dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Selvi. Terima kasih Terima buat kasih Bu Bapak Terima Ibu kasih Ipon. Bu Selvi, sekalian. terima kasih Bu Terima Ipon. kasih Ibu. Malam Ya, Tuhan terima Tuhan. kasih semuanya. Terima Malam Terima ini kita kasih lebih semuanya. banyak Sampai mendoakan jumpa saja malam. doa minggu dari Ibu depan. dari Ibu Selamat Pak istirahat. Tuhan Seto. berkati semuanya. Ya, Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan.